إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, kita awali khutbah ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala iza qulta alhamdulillah," apabila kamu membaca alhamdulillah, faqad syakarta fazadak, maka Allah anggap kamu bersyukur, dan dengan rasa syukur itu Allah akan tambah nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Maka kita selalu membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tak pernah bosan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hari ini semakin bertambah hari, maka semakin besar tantangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tantangan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin besar. Tantangan kita untuk menjalankan perintah Allah juga semakin besar. Tantangan kita untuk menjadi orang-orang pilihan Allah juga semakin besar. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat hari ini bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan umat yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena umat hari ini memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang hidup. Tantangan hidup di saat sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita lebih baik, tapi dari sisi itu kita bisa lebih baik jika kita mampu melewati tantangan yang besar ini. Maksudnya apa? Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan perilaku manusia sebenarnya tidak hanya berpengaruh kepada kita sebagai makhluk sosial, tapi lebih berpengaruh lagi adalah kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim yang menghambakan diri kepada Allah. Di antara hal yang mungkin menjadi tantangan besar hari ini adalah semakin besarnya peluang durhaka kepada Allah, semakin besarnya peluang untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak menjadi tantangan kita adalah teknologi. Handphone yang ada di tangan kita menjadi tantangan terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah hari ini. Semakin sulit bagi kita untuk berzikir kerana waktu kita habis di depan handphone kita. Semakin sulit bagi kita untuk berinteraksi sosial kerana waktu kita habiskan berdua dengan handphone kita. Semakin dikit waktu kita dengan anak, dengan isteri kita, kerana kita membagi kebahagiaan kita kepada gadget yang ada di kantong kita. Yang jadi masalah adalah di tangan kitalah sumber kemaksiatan. Yang dulu kita kalau ingin berbuat maksiat, kita perlu ikhtiar. Hari ini maksiat itu ada di tangan kita, ada di kantong kita. Karena handphone membuka peluang bagi kita untuk menggibah orang lain. Handphone membuka peluang kita untuk membuka aib orang lain.
Handphone membuat kita membuka peluang bagi kita untuk menyebar kebohongan. Dan yang paling banyak merusak hari ini adalah handphone banyak membuka peluang-peluang orang-orang melakukan perjudian. Terutama kita masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei paling banyak melakukan judi online. Dibandingkan dengan negara apapun di dunia ini, ternyata masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan jasa online untuk melakukan judi. Dulu orang kalau mau judi, mengumpulkan banyak orang untuk judi. Mengumpulkan 3-4 orang baru bisa main judi. Dulu orang kalau berjudi, pergi ke tempat perjudian sembunyi-sembunyi. Hari ini begitu banyak aplikasi-aplikasi judi yang diterbitkan legalitasnya oleh OJK dan lain-lain. Seakan-akan judi itu sudah legal di mata kita. Memang judi yang manual, yang konvensional, yang ada di masyarakat-masyarakat, baik sabun ayam, main kartu dan lain-lain, itu belum dapat legalitas. Tapi kalau kita lihat judi-judi online itu mendapatkan legalitas. Dan itu masif. Banyak artis-artis yang membuka bisnis perjudian karena sangat menggiurkan, terutama masyarakat Indonesia di kalangan siswa, mulai dari mahasiswa bahkan yang lebih parah tingkat SMP dan SMA. Di negeri kita banyak pengguna aplikasi judi online. Mengkhawatirkan. Bagaimana itu tidak mengkhawatirkan? Seakan-akan bertambah masalah kita. Sudahlah handphone menjauhkan kita dari Allah. Kalau kita lihat banyak anak-anak di belakang sana main handphone, tidak mendengarkan khutbah Jumat. Bukankah itu bukti handphone menjauhkan kita dari Tuhan? Banyak jemaah khotib lagi berkhutbah malah main handphone. Bukankah itu bukti bahwa handphone menjauhkan mereka dari Tuhan? Mereka seakan-akan tak punya waktu lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika seorang syekh ditanya oleh seorang muridnya, bagaimana dulu orang-orang berinteraksi dengan Quran? Berapa kali orang baca Quran dalam satu hari? Kata seorang syekh menjawab, lihatlah bagaimana hari ini kita pakai handphone. Begitulah orang dulu membaca Al-Quran. Sekarang dibalik, baca Qurannya sudah sangat jarang karena waktu sudah dihabiskan untuk main handphone. Tapi masalah bertambah. Hari ini banyak orang yang bangkrut secara finansial gara-gara judi online disuapkan kepadanya. Kita main game, kita buka YouTube, kita buka aplikasi yang berbayar, kita buka artikel, maka iklannya adalah judi online. Mungkin sebagian kita tidak berniat, tapi begitu kita klik, maka dia akan menawarkan mulai dari hutangan online, berbayar atau riba, sampai kepada judi online. Sangat-sangat masif sekali. Padahal kita semua tahu efeknya luar biasa. Baik secara finansial, tidak ada yang kaya karena judi. Rata-rata orang berjudi bangkrut. Hampir semua penjudi tidak pernah kaya dengan judinya. Tidak pernah kita mendengar ada penjudi yang kaya. Kalau ada 1-2, itu mungkin contoh buruk untuk kita. Tapi 98% penjudi itu adalah bangkrut. Yang hari ini naik mobil, besok bisa jadi naik motor, lusa bisa jalan kaki. Karena dalam satu hari, judi itu sangat menggiurkan, membuat penasaran. Satu hari kita bisa jual semua aset kita. Maka secara finansial, masyarakat Indonesia yang miskin hari ini lebih termiskinkan lagi gara-gara anak-anak yang tadi dikasih jajan untuk beli makanan di tempat belajarnya, malah dia gunakan untuk jadi saldo judi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah judi itu menguntungkan secara finansial. Apalagi kita lihat banyak penjudi ini rusak secara mental. Rusak secara mental karena dia kecewa, makin penasaran, dia jual barangnya. Penasaran lagi, dia jual barangnya lagi. Penasaran lagi, barang orang lain pun dia jual. Rusak secara mental, jauh dari komunitasnya, jauh dari masyarakat sosialnya, jauh dari keluarga. Dan tidak sedikit kita melihat betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara kepala keluarga main judi.
Betapa banyak keluarga yang hancur, rencana-rencana keuangan keluarga habis gara-gara kepala keluarga menjadikan rencana keuangan itu untuk dijudikan. Sebagai kepala rumah tangga yang penghasilan pas-pasan, tentu kita semua punya perencanaan keuangan dalam keluarga kita. Tapi begitu orang sudah tertarik di dunia judi, maka jangan pernah bermimpi untuk merencanakan keuangan. Hancur masa depan anak gara-gara ayah main judi. Hancur rumah tangga suami istri. Istri tidak pernah mendapatkan hadiah dari suami karena uang habis judi. Rencana-rencana bangun rumah, rencana-rencana memiliki kendaraan, rencana-rencana memperbaiki ekonomi keluarga hancur disebabkan karena kita sudah ada di antara kita yang terlibat dalam perjudian. Maka ini adalah himbauan bagi kita semuanya. Secara finansial, secara fisik, secara sosial sangat merugikan. Bahkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Quran telah menjadikan judi ini sebagai kabair. Lihatlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Lihatlah bagaimana ulama ketika menyusun susunan daripada dosa-dosa besar. Judi ini tidak keluar daripada 10 dosa besar. Dari sekian banyak dosa besar, Imam Az-Zahabi menulis 70 dosa besar. Pasti ulama menggolongkan judi ini 1 dari 10 teratas dosa besar. Mengapa? Efeknya yang begitu luar biasa. Maka mungkin di antara kita ada yang terbebas dari judi, tetapi kita jangan lupa hari ini judi masuk ke semua handphone. Tidak hanya handphone orang tua, banyak handphone anak-anak pelajar yang hari ini perlu diperiksa. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab besar untuk memeriksa HP anak kita. Kita punya tanggung jawab besar, komunitas apa yang mereka ikuti, game apa yang mereka mainkan. Karena setiap game yang nanti ada iklannya, maka iklannya pasti iklan judi. Maka kita sebagai orang tua kelak akan berdiri di hadapan Allah bersama anak kita. Ketika anak kita ditanyai, mengapa kamu judi? Maka Allah, anak kita akan mengatakan, bapak saya tidak pernah mempedulikan apa yang saya mainkan. Saya tidak tahu mana halal mana haram. Ayah saya tidak pernah ngecek HP saya. Ayah saya tak pernah minta password HP saya. Maka hadirin sunjuk Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita untuk hidup maju. Umat Islam tidak dihalangi untuk hidup mengikuti zamannya. Silakan ikuti zamannya. Ikuti teknologi yang berkembang. Tidak ada satu pun ulama yang mengharamkan kita untuk main handphone. Mainlah handphone. Tapi ingat, handphone itu juga membuka peluang bagi kita jauh dari Allah. Maka kebijaksanaan menggunakan kecanggihan-kecanggihan dan perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat diperlukan. Anak-anak tidak mengerti apa yang mereka lakukan, maka orang tuanya lah yang mengecek. Kalau kita lihat bagaimana sejarah pengharaman daripada judi ini, lihatlah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judi ini merupakan harian, merupakan pekerjaan rutin, permainan rutin orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah punya banyak, segala sesuatu dijudikan. Bahkan anak panah jadi bahan perjudian. Isi perut seorang ibu pun mereka jadikan perjudian. Anak binatang yang lahir dari perut induk-induknya dijadikan perjudian. Maka kalau kita melihat perjudian ini memang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin secara intelektual tinggi tapi secara peradaban rendah. Sadarlah kita, negara-negara maju sudah mengharamkan perjudian. China sudah mengharamkan judi-judi online, tidak lagi melegalkan judi online. Maka investor-investor judi online, pemilik-pemilik aplikasi judi online China berpindah ke tempat kita, merusak anak-anak kita, merusak masyarakat kita. Kenapa? Karena mereka sadar betapa rusaknya orang yang terlibat judi online, sehingga di negara mereka itu sudah dilarang, tidak lagi dilegalkan, tapi sudah dijadikan aturan bahwa judi-judi online aplikasinya dilarang.
maka mereka berpindah ke tempat kita. Kerana orang kita banyak orang-orang yang bodoh, orang kita banyak yang tak berfikir maju ke depan, orang-orang kita banyak yang bisa diiming-imingkan, orang-orang kita gampang ditipu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayah-ayah yang hadir pada hari ini mesti mengawal anaknya dengan baik. Kita yang sudah terlibat dalam judi online bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sendiri sudah menyinggung bahawa judi online itu sebenarnya, judi itu sesungguhnya ingin menghadirkan permusuhan di antara kalian, kata Allah. Allah sudah menegaskan perjudian itu melahirkan permusuhan di antara kalian. Lihatlah bagaimana suami dan istri bermusuhan. Baru beberapa bulan lalu kita mendengar istri membakar suaminya gara suaminya menjudi online. Tidak mungkin itu bisa terjadi kalau tidak itu memang ada kehancuran dalam rumah tangga. Itu bisa saja terulang. Bagaimana orang yang terlilit dengan judi online biasanya terlilit dalam hutang, maka tindak kriminalitas akan semakin tinggi dan merajalela. Jika masyarakatnya sudah tertipu dengan keuangan, masyarakatnya banyak terjebak dalam hutang, masyarakatnya banyak bangkrut secara finansial, maka siap-siaplah infak-infak di masjid akan digerogoti. Bersiap-siaplah barang-barang yang bisa dijual depan rumah akan dimalingi. Siap-siaplah hidup tidak lagi terasa nyaman. Motor-motor yang tak terkunci akan dimalingkan. Tindak kriminalitas akan semakin tinggi. Mengapa? Kerana kita sendiri yang menciptakan suasana itu. Maka mari bersama-sama, siapa saja yang memiliki kebijakan, setidak-tidaknya kebijakan kita sebagai kepala rumah tangga mengawal dengan ketat keluarga-keluarga kita, terutama apa yang mereka mainkan di handphone mereka. Itu yang nomor satu, yang setiap malam mesti kita cek apa yang mereka mainkan, game apa yang mereka mainkan, apa yang sedang mereka lakukan, di mana mereka menghabiskan uang. Jika anak sudah minder di tengah keluarga, maka perlu dicurigai. Jika anak sudah tak ceria di depan orang tuanya, maka layak dicurigai. Jika anak sudah berubah sifatnya, maka hendaklah kita mencurigai. Walaupun kita tidak menuduh anak kita, tapi mendahulukan kecurigaan adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Tidak ada yang privasi. Anak-anak tidak punya hak privasi terhadap ayahnya dan ibunya. Tidak ada privasi bagi anak-anak. Kita mesti minta passwordnya, kita mesti minta password Facebooknya, kita mesti minta password Instagramnya, kita mesti minta semua aplikasi-aplikasi yang ada di handphonenya, kita mesti dapatkan passwordnya. Tidak ada anak yang berhak privasi terhadap orang tuanya dalam urusan media sosial. Kenapa? Karena tanggungjawab mereka kepada Allah adalah orang tua mereka sendiri. Maka hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semuanya untuk cerdas dalam berpikir, cerdas dalam menghadapi hidup, cerdas dalam menyikapi perkembangan-perkembangan zaman. Perkembangan zaman ada positifnya, dan jangan lupa setiap ada perkembangan ada pula nilai negatifnya. Itulah kita dituntut untuk cerdas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Thumma nusalli wa nusallim ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.